Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Neng Sipa, Epi Nurhayati, Ismi Wahyuni, Rifa Sumarlina, dan Yanti Yulianti akan memaparkan materi Hakikat Media Pembelajaran. Selamat menyimak teman-teman. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat pelajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan memberikan definisi, yaitu segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang peserta didik untuk lebih semangat belajar. Tujuan media pembelajaran antara lain: 1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. 2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. 3. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. 4. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan oleh peserta didik. 5. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. 6. Meningkatkan kualitas belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 4. 1. Fungsi atensi media visual, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial dan ras. Yang ketiga, fungsi kognitif. Lambang visual atau gambar memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Manfaat media pembelajaran ada 4. 1. Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Kedua, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas, sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan. Urgensi media pembelajaran ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pembelajaran. Pendidik memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan potensi siswa. Maka untuk itu pendidik harus memiliki kemampuan bermutu yang berprofesional dalam mendidik dan membelajarkan siswanya. Dalam bukunya School Development Theories and Strategies menyebutkan bahwa peningkatan mutu profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu diupayakan berkesinambungan dan konsisten melalui yang pertama, penataran semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pendidik,
pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang masing-masing. Yang kedua, giat membaca. Menjadi pendidik profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu buku teks saja. Seharusnya pendidik yang profesional banyak membaca berbagai macam buku dan jurnal untuk menambah penguasaan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Ketiga, mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Keempat, hubungan pendidik dengan orang tua siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting karena dengan ini pendidik dan orang tua siswa akan dapat saling berkomunikasi. Yang kedua, ada tuntutan paradigma baru. Dalam paradigma baru, memiliki suatu model pendidik yang populer, yaitu dilakukan dalam konteks kerangka nalar demokratis. Yang kedua, berbasis pada pengalaman peserta belajar. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dan masalah. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan kita menjelaskan, harus juga bertanya dan menyebutkan masalah apa yang ada pada pelajaran, ada yang susahnya pada dirinya, mendorong sikap orang untuk belajar dan mengajar, mencakup level partisipasi yang tinggi. Jadi, paradigma baru sistem pendidikan nasional diharapkan lebih melihat antisipasi terhadap perkembangan di masa depan, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan otonomi pendidikan. Untuk itu ya, perlu dipersiapkan juga sistem pendidikan yang dapat menangani penyelenggaraan desentralisasi pendidikan. 3. Kebutuhan pasar. Penggunaan media pembelajaran juga harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar agar lulusan yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan zaman. Karena sering terjadi tenaga pendidik kalah cepat dengan derasnya arus teknologi, sehingga mengakibatkan alumni yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan pasar kerja, yang menyebabkan alumni itu banyak yang menganggur. Keempat, visi pendidikan global. Sekarang ini, berbagai model pendidikan tradisional yang mengandalkan face-to-face memperlihatkan pergeseran yang hebat, di mana pendidikan online telah membawa perubahan-perubahan yang menantang. Lahirnya kecenderungan baru seperti homeschooling, self-study, dan distance learning menjadi kebanggaan tersendiri dan dipandang sebagai pendidikan yang bergengsi saat ini. Media Facebook, Twitter, blog, YouTube, dan berbagai fasilitas permainan seolah menjadi tradisi dalam dunia anak-anak usia sekolah saat ini. Di sini, homeschooling, self-study, dan distance learning menjadi pilihan yang tepat. Di samping kurikulum, materi ajar, dan ujian berstandar internasional yang didesain khusus bagi anak yang memilih belajar di rumah, telah tersedia berbagai situs internet dan bahkan untuk mendapatkan pengakuan internasional pun itu lebih mudah. Teknologi mutakhir harus dirancang sedemikian mudah bagi guru. Pengetahuan dan keterampilan guru harus selalu ditingkatkan, dan berbagai fasilitas belajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar harus selalu tersedia untuk menghindari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Menurut Nana Sujana, sumber belajar merupakan segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan bagi seseorang dalam belajarnya. Sedangkan menurut Edgar Dahl, seorang ahli pendidik, mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Alat peraga
peraga merupakan semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Menurut Gumawan, alat peraga yaitu alat yang digunakan oleh guru pada saat mengajar untuk mempermudah materi pelajaran dan mencegah terjadinya verbalisme pada siswa. Jenis-jenis alat peraga. Menurut C.C. Wijaya dan kawan-kawannya, jenis-jenis alat peraga yaitu diagram, gambar, sketsa, bagan, benda tiruan, diorama, dan pameran. Yang terakhir yaitu audiovisual aids. Audiovisual aids adalah media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat dan dapat didengar untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran. Media ini dapat didengar dan dapat dilihat kapan saja dan berulang-ulang sehingga siswa mampu mengingat materi pelajaran tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.